Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau berkata kepada kita, ma akbala khawf bil jundi wa ma akbahal lahna bin nahwi wa ma akbaha talabad dunya liman yuthiru zuhda fiha. Beliau mengatakan, ma akbala khawf bil jundi. Kata beliau, betapa jeleknya kalau ketakutan itu terletak pada seorang tentara, seorang prajurit. Tentara kok takut? Tentara takut, misalnya, prajurit takut. Nah ini lebih jelek daripada orang biasa yang takut, kan gitu. Kalau orang biasa takut, ya mungkin wajar. Ini tentara, prajurit misalnya, prajurit perang, kok takut? Wah ini sungguh jelek, kata beliau. Wa ma akbahallahna bin nahwi. Betapa jeleknya, kata beliau, kalau ada orang ahli nahu salah baca kitab, ya jelek. Kalau ada orang biasa, ya membaca, bukan ahli nahu, membaca kitab keliru, ya masih maklum, diwajar. Tapi ini ahli nahu, ahli ilmu nahu, keliru baca, ya jelek, betapa jeleknya, kata beliau. Nah, di sini poin yang terakhir, wama akbaha talabad dunya liman yudhiru az-zuhda fiha. Kata beliau, betapa jeleknya orang yang tergila-gila dengan dunia, ya, kegila-gilaan terhadap dunia, kalau timbul dari seorang yang menunjukkan dirinya itu sebetulnya zuhud terhadap dunia. Nah, ini maksudnya yang dinilai sama Allah SWT itu hati, bukan apa yang nampak daripada zahir diri kita masing-masing. Kata beliau, betapa jeleknya orang itu kalau menampakkan, Masya Allah, dirinya zuhud. Misalnya bisa pakai baju yang wajar, tapi tidak sengaja pakai compang-camping. Kenapa ya? Biar orang tahu saya ini zuhud misalnya. Paham ya? Bisa menjalani dengan hal yang layak, ini tidak dimelas-melaskan misalnya. Kenapa? Saya ini zuhud, tidak cinta dunia. Padahal di dalam hatinya itu apa? Ya mengharap dunia tadi itu. Supaya orang-orang itu lihat, ya, supaya dikasih segala macam. Nah, kata beliau ini lebih jelek, jeleknya luar biasa. Nah, karena emang yang dinilai itu ya hatinya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah waktu itu melihat ada orang jalannya tuh nunduk. Ya, maksudnya apa? Maksudnya pengen tawadhu. Ya, digebok ya sama Sayyidina Umar, punggungnya itu diginikan Sayyidina Umar, tawadhu itu bukan kayak gini. Tapi tawadhu itu apa? Murni dari hati. Bukan terus kita jalan nunduk-nunduk, bukan. Kadang jalan nunduk-nunduk, tapi maksudnya apa? Justru pengen kelihatan kalau itu tawadhu. Nah, ini bahaya nih. Ya, misalnya datang ke majelis, sebetulnya depan kosong misalnya. Bisa ada jalan untuk ke depan, untuk ikut. Tapi di belakang. Misalnya. Kenapa? Enggak, saya ini tawadhu misalnya. Yaitu ainul kibir, yaitu letak kesombongan, yaitu mana kesombongannya? Ya ketika kita pengen dinilai orang kalau kita ini tawadhu, yaitu sombong. Wah bahaya itu. Jadi seakan-akan tawadhu kan gitu ya, seakan-akan tawadhu, tapi pada hatinya itu pengen dilihat orang. Saya ini lo tawadhu, misalnya. Seharusnya saya di depan, cuman yes, berhubung saya ini tawadhu ya. Yaitu sombong itu. Tawadhu itu ya emang murni gitu loh. Ya emang saya pengen di sini. Dan enggak ada rasa keinginan terus dilihat orang maju ke depan, enggak ada ya. Ya emang saya di sini. Nah, banyak contoh daripada para wali, diantaranya enggak usah jauh-jauh. Habib Alwi Ba'agil. Yang beberapa hari yang lalu kita haul itu. Habib Alwi itu pernah hadir di Hal Habib Ja'far bin Syekhan Pasuruan. Ustaz Taufik itu ngelihat beliau kaget. Kenapa? Beliau duduk di tempatnya sandal-sandal. Dan tidak ada orang yang tahu. Karena beliau tuh sukanya dinggel emang. Ya, ngeliat, hatta jalan memang ngelihatnya ke bawah. Ustaz Taufik ngelihat kaget, Habib Alwi ini. Orang alim, wali, duduk di tempat yang sandal-sandal. Tapi emang karena, ya emang tulus gitu loh. Beliau emang merasa lebih hina dibanding yang lainnya.
Habib Umar tuh pernah ditanya, kenapa Habib, kok setiap antum itu kok ceramah, semua orang itu nangis. Para wali itu gitu. Habib Ali Al-Habsyi itu, Sohibul Maulid, jangankan ceramah, baru berdiri, belum ngomong, itu orang semuanya nangis. Kenapa ditanya? Karena sebelum saya tuh ngomong, setiap saya tuh ngomong, saya tuh merasa saya orang paling hina di majelis tersebut. Saya orang paling hina. Tidak ada yang lebih hina dari saya. Jadi ketika menyampaikan itu ya sebetulnya menyampaikan diri sendiri. Untung-untung kalau yang lain juga ikut dapat. Bukan merasa saya nih alim, tidak ada saya yang lain. Saya ini paling utama. Ya itu bahayanya apa? Penyakit di hati kita. Kata beliau, jeleknya orang itu kalau menampakkan zuhud ternyata apa? Mengharap kedonyan misalnya. Sehingga tidak bisa kita nilai. Tidak bisa, maksudnya tidak bisa dimutlakan. Orang itu kalau compang-camping berarti zuhud, kalau berpenampilan mewah itu cinta dunia, tidak bisa. Banyak daripada aulia, banyak daripada ulama yang kaya raya, tapi 1 rupiah pun tidak masuk ke dalam hati mereka. Begitu juga sebaliknya, orang yang mungkin berpenampilan ya compang-camping tapi gerundel terus. Wah Allah ini tidak adil emang. Masa tetangga saya mobilnya 15 misalnya. Nah saya ini cuma 14. Misalnya, paham ya? Selisih 1. Loh ini kan paham ya? Kayak gitu tuh apa namanya yang dilihat itu hatinya. Jadi bahaya hati itu sangat gampang. Ya, kalau kemarin kita bahas ya. Maha membolak-balikkan hati. Nah, kemudian beliau melanjutkan, laisa rajul man yurika lafdhah innamar rajul man yurabbika al-hadhu. Nah, ini luar biasa. Siapa figur yang harusnya kita jadikan panutan itu siapa? Kata beliau, lelaki yang sesungguhnya yang cocok untuk kita jadikan figur itu bukan yang hanya menampakkan kepada kita ucapan-ucapannya yang indah. Bukan hanya yang nasihatnya itu bagus buat kita. Tapi sebetulnya hakikat figur tadi itu menyurabbika al-hadhu, seseorang yang memang gerak-geriknya itu mendidik kita. Semua gerak-geriknya itu mendidik kita. Sehingga mereka para kaum solehin itu akhlak mereka itu mendahului lisan mereka di dalam bernasihat. Jadi seandainya mereka itu tidak ngomong, itu sudah ngena gitu loh. Jadi akhlak mereka itu mendahului lisan mereka di dalam bernasihat kepada kita. Mereka tidak ngomong sekalipun, seandainya mereka tidak ngomong, itu sudah ngena. Oh ternyata kayak gini ya. Jadi kalau kita ngelihat mereka itu, ternyata kayak gini. Dan subhanallah memang perbuatan itu lebih ngena di dalam hati seseorang dibanding ucapan. Sehingga pernah salah seorang solihin, kalau salah Imam Hasan Al-Basri, beliau tuh setiap ngomong pasti langsung dijalankan sama murid-muridnya itu. Sampai suatu ketika di daerah beliau waktu itu banyak perbudakan, masih banyak budak. Ada yang bilang sama beliau, wahai imam, kok antum tidak nasihati wahai orang-orang ini untuk membebaskan budak? Ini banyak perbudakan. Setiap antum ngomong, puasa Senin Kamis, Senin Kamis. Sholat witir, sholat witir. Langsung diikuti. Akhirnya kata beliau, belum waktunya. Sampai suatu saat beliau beli budak, dibebaskan budak tadi itu. Setelah dibebaskan, ngomong sama orang-orang, fadilah-fadilah membebaskan budak, serentak orang-orang semuanya membebaskan budak. Ditanya loh, kenapa kok antum kok baru sekarang? Iya. Kalau yang kemarin anak belum ngamalkan. Anak ngamalkan dulu, baru anak ngajak yang lainnya juga untuk ikut beramal, merasakan fadilah daripada membebaskan budak tadi itu. Sehingga perilaku beliau tadi itu sangat kuat sekali untuk diikuti masyarakat sekitar. Nah, sehingga kata beliau, figur itu bukan cuma ngomongnya indah atau sampai nangis-nangis sekalipun, bukan. Tapi tingkah lakunya itu yang seperti apa? Bahkan Syekh Abil Abbas Al-Mursi, salah seorang wali, beliau pernah mengatakan, "Idza kanat sulfahah turabbi afraqaha bin nazar, kadzalika syekh yurabbi muridahu bin nazar. Lianna sulfahah tabidu fil bar wa tatawajjahu ila janibin nahar wa tanzuru ila baitiha.
fayurabbihimullahu laha binadhariha ilaihim. Beliau kasih permisalan ya, Syekh Abil Abbas Al-Mursi itu kayak kura-kura. Nah, kura-kura itu meskipun bisa tinggal di dua alam, tapi bertelurnya di mana? Di darat. Habis nelur di darat, kemudian ya ketika mau ditinggal itu ke air, ibunya itu sambil jalan, itu selalu melihati telur tadi itu. Ada yang menetas, dilihati terus. Diperhatikan. Maka begitu juga. Guru itu, seorang guru, itu tarbiyahnya kepada muridnya, itu dengan selalu diperhatikan. Apalagi dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, para Alawiyin, habaib, itu tarbiyahnya bil mulahadzah, dengan cara perhatian. Mungkin ada thariqah-thariqah yang lain, dengan tirakat, puasa berapa tahun, baca ini berapa puluh ribu. Tapi kalau thariqah Sadah Al-Alawiyin, itu tarbiyahnya bil mulahadzah. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad, dengan cara diperhatikan. Sehingga mereka itu luar biasa, para habaib itu. Sampai pernah Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf Gresik, yang kemarin ya mau ziarah, insyaallah nanti sampai ke sana. Beliau tuh pernah ngelihat ada orang pakai kopiah warnanya merah. Itu langsung ditegur. Pakai kopiah, tapi warnanya merah. Ditegur sama beliau. Kenapa kok pakai kopiah warnanya merah? Nah, maksud di sini apa? Berbeda sedikit saja dari para salaf, itu sudah ditegur sama Ibu Abu Bakar. Mungkin karena emang topi merah waktu itu identik dengan kelompok tertentu. Sehingga Ibu Abu Bakar dipanggil. Kenapa kok merah kopiahnya? Padahal pakai kopiah enggak? Pakai. Tapi warnanya merah. Maksudnya apa? Perhatian mereka itu luar biasa. Dengan hal sekecil apapun. Karena memang Habib Umar bin Sumait, beliau pernah mengatakan, man ghayyara zayyuh ghayyarat siratu. Barang siapa yang merubah penampilannya, merubah penampilan muslim, berubah dengan penampilan yang identik dengan yang lainnya, sebentar lagi taghayyarat siratu, perangainya juga bakal berubah. Wa man ghayyarat siratu, orang kalau perangainya sudah berubah, taghayyara dinu, sebentar lagi agamanya pun akan mudah untuk lepas daripada hati orang tersebut. Pertamanya cuman ya ngelihat orang Natalan, cuman ngelihat, atau ikut apa, ikut pawai apa biasanya itu, gongsi facai ya. Pertama cuman ikut, cuman lihat. Lama kelamaan kok kayaknya kok asik ya, ikut. Ya, pertama apa? Pertama pakai topi Natal, habis ngelihat pakai topi Natal, pakai baju Sinterklas kalau perlu. Mulai, paham ya? Ternyata gini ya, cinta damai. Kayak seakan-akan Islam tidak mengajarkan cinta damai. Padahal tidak ada rahmat melebihi Islam. Agama lain sekalipun dapat rahmat. Mulai tertarik, mulai ikut nyanyi bareng di dalam gereja. Bahkan yang lebih parah apa? Hadroh di dalam gereja. Dikarak itu. Pastor-pastor tadi itu. Lama-kelamaan dia bakal menyatakan ternyata semua agama itu bagus ya. Semua agama itu benar. Lama-kelamaan apa? Masuk Kristen. Kenapa? Karena semua agama benar. Di dalam pemikirannya. Padahal Allah SWT berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Nah, jadi tarbiyahnya para aulia itu, khususnya para habaib, para alalawiyin, bil mulahadzah, dengan diperhatikan tadi itu selalu. Nah, mudah-mudahan ya, yang sedikit ini bermanfaat. Ya. Kalau Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad itu, beliau mengatakan, man tahawana ala sunan, orang itu bertahap, kata beliau. Orang itu kalau sudah meremehkan adab, pertama meremehkan adab dulu. Sama orang tua, sama temannya, sama tetangga. Nanti saya tahwanu ala sunan, dia akan meremehkan yang sunnah. Makan wae kok, kanan kiri ya sama wae.
Oh masuk masjid ya, kanan kiri sama. Masuk kamar mandi. Paham ya? Kita lagi dia meremehkan sunnah. Qobliyah ba'diyah wae kok. Duha wae kok, sunnah. Man tahawana ala sunan, barang siapa yang sudah meremehkan sunnah, saya tahawanu alal faraid. Sebentar lagi dia akan meremehkan yang fardu, yang wajib sekalipun. Itu bertahapnya kayak gitu. Pertama adab. Kemudian selama-lama sunnah, lama-lama meninggalkan sholat fardu sekalipun, gampang guys. Nanti ayo guys, ubanan baru. Ya nih sampai ubanan. Masalahnya kan kayak gitu. Kalau di tahrim itu luar biasa. Jadi perlunya kita kumpul sama orang-orang soleh itu supaya tahu nilainya sunnah itu nilainya adab kayak apa. Di tahrim itu, ya pernah ada orang keluar dari kamar mandi, santri baru keluar dari kamar mandi, kayak kiri. Itu yang teriak, diteriaki sama orang-orang. Lu awas. Dikira ada ular. Lah kok kakinya keluarnya yang kiri dulu. Padahal harusnya yang kanan. Jadi betul-betul aib gitu loh di mata mereka ketika seorang muslim menyalahi daripada adab, apalagi sunnah. Kalau wajib tidak usah ditanya lagi. Kalau wajib sudah tidak usah ditanya lagi. Wong ndak ikut jamaah itu ditakziahi kok, dipikir sakit atau apa. Nah kalau ndak sholat jamaah ditakziahi loh, ya Allah, tak pikir kenapa. Soalnya jauh di dalam pemikiran mereka orang ndak hadir jamaah itu jauh gitu loh. Sehingga ini pasti ada apa-apa. Ditakziahi. Saya pun pernah kaget deh. Jumatan biasanya pakai gamis putih. Ini pakai baju takwa putih, pakai sarung berwarna. Waktu konsultasi skripsi sama guru. Nah, di samping itu ada orang tahrim tapi ngurus administrasi. Ngurus administrasi tahu-tahu tanya, kemarin enggak pakai baju putih ya? Duh. Paham ya? Padahal pakai baju takwa putih cuman sarungnya enggak putih. Dan ini orang saya enggak pernah ngobrol gitu loh. Tapi perhatian. Kemarin enggak pakai baju warna putih ya? Anak bilang, pakai, cuman sarungnya enggak pakai. Oh iya, pakai putih ya. Ajib. Jadi memang mereka itu betul-betul gitu loh. Memperhatikan apa? Hal-hal yang sekecil, sedetail itu sekalipun. Mudah-mudahan ya pulang dari sini kita tahu betapa agungnya itu nilai sunnah. Jadi makan tangan kanan itu bukan asal tangan kanan. Gak ada Allah memerintahkan sesuatu, Rasulullah memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Masuk kamar mandi kayak kiri dulu. Kalau orang dulu itu masuk kamar mandi kan kayak kiri dulu. Kalau terlanjur kanan dulu, keluar lagi. Terus masuk lagi dengan kayak kiri. Bukan masalah kayak kanan atau kiri, tapi siapa yang kita ikuti dengan kanan kiri tadi itu? Siapa yang kita ikuti? Yaitu Nabi SAW. Ya. Bukti cinta kepada Nabi yaitu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Ya. Semakin dekat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.